Bab 1340. Sudah saatnya pergi. Jika domain pedang dapat mencakup alam semesta ini, maka semua benda berenergi di alam semesta ini dapat diubah menjadi energi pedang. Memikirkan hal ini, warrior yang mau tidak mau menjadi sedikit bersemangat. Tapi tak lama, dia sadar. Meliputi seluruh alam semesta. Sekarang domain pedangnya hanya bisa menempuh jarak paling banyak sekitar 10.000 mil. Meliputi seluruh alam semesta, itu masih agak jauh darinya. Tapi warrior yang tidak terburu-buru. Dia hanya pendekar kaisar sekarang. Dengan perbaikan alam, domain pedang juga akan meningkat. Suatu hari dia akan bisa melakukannya. Membuyarkan pikirannya, warrior yang melirik rasi bintang di lokasi yang tak berujung, dan kemudian pikirannya bergerak. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya mulai menjadi ilusi. Segera, semua yang ada di arena kembali normal, dan peta pedang galaksi muncul di depan dia. Melihat peta pedang galaksi di depannya, senyum muncul di sudut mulut warrior yang. Peta pedang galaksi telah didapatkan, dan mantra telah menghilang. Saatnya untuk pergi. Warrior yang menatap roh pedang dan berkata, "Ayo pergi." Roh pedang mengangguk, berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam di dada warrior yang. Kota kiamat, aula pedang. Aku telah memutuskan untuk memindahkan markas Liga Pedang ke Pulau Dewa Pedang, kata warrior yang duduk di kursi utama di aula. Sebelumnya, gadis buta tidak mengizinkannya memindahkan Liga Pedang ke Pulau Dewa Pedang karena ada naga iblis di Laut Dewa Pedang. Tapi sekarang, naga iblis telah dimakan oleh Kuat. Sekarang setelah Laut Dewa Pedang tidak lagi berbahaya, dia secara alami ingin memindahkan markas Liga Pedang ke Pulau Dewa Pedang, karena lebih cocok untuk pengembangan Liga Pedang. Untuk usulan warrior yang, semua orang tentu tidak akan keberatan. Mata warrior yang tertuju pada Halfa Yun di bawah. "Halfa, kamu yang bertanggung jawab penuh atas pemindahan Liga Pedang ke Pulau Dewa Pedang." Halfa Yun melirik warrior yang dan berkata dengan lembut, "Kalian mau pergi, kan?" Warrior yang mengangguk, lalu melirik ke semua orang di arena, "Beritahu orang-orang di bawah kalian bahwa Halfa akan bertanggung jawab atas segala sesuatu tentang benua penjara dan Liga Pedang di masa depan. Perintahnya adalah perintah aku, dan tidak ada yang bisa melanggarnya." Meskipun Liani telah menyerahkan kekuatan kepada Halfa Yun, dia masih harus menyatakan posisi dia secara pribadi. Pernyataan dia akan membuat jabatan Halfa Yun lebih resmi, dan perintahnya akan lebih mudah diakses di masa depan. Mendengar kata-kata warrior yang, semua orang di arena mengangguk cepat. Warrior yang telah menyatakannya, artinya, di hari-hari ketika warrior yang dan Liani Ye tidak ada, Halfa Yun akan menjadi orang yang paling berkuasa di benua penjara. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Kecuali Halfa dan Liani, semua orang pergi." Segera, hanya Halfa Yun dan Liani Ye yang tersisa di arena. Dengan lambaian tangan kanan warrior yang, dua pupet pendekar ketiadaan muncul di depan Halfa Yun dan berkata, "Dua pupet pendekar ketiadaan ini menjaga di sisimu." Meskipun dia memberikan hak kepada Halfa Yun, tetapi kekuatannya terlalu lemah. Saat dia berada di benua penjara, anak buah Liga Pedang tentu saja tidak berani melanggar perintah Halfa Yun, tapi jika dia pergi bersama orang banyak, saat itu, mungkin ada orang di Liga Pedang yang akan melawan Halfa Yun. Dia tidak ingin kembali dan melihat Liga Pedang yang kacau. Halfa Yun melirik kedua pupet di depannya, dan berkata, "Aku akan mengelola Liga Pedang dengan baik." Warrior yang mengangguk, dan kali ini, Halfa Yun berkata lagi, "Ada satu hal lagi.
Kamu mengkhawatirkan klan siluman, kan? Kata warrior yang. Halfa Yun mengangguk. Klan siluman diperintahkan oleh Ratu Siluman dan sekarang telah kembali ke wilayah rahasia, tetapi ketika warrior yang DKK pergi, jika klan siluman membantai lagi, bagaimana Liga Pedang melawan klan siluman? Jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini, kata warrior yang. Halfa Yun mengangguk, karena warrior yang mengatakan dia akan menanganinya, dia secara alami tidak khawatir. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, kapan kalian akan kembali? Liani Ye juga melihat ke arah warrior yang, ini juga ingin dia ketahui. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi jangan khawatir, kita pasti tidak pernah kembali lagi selamanya. Tempat ini akan menjadi markas Liga Pedang kita di masa depan. Tidak peduli apakah kami berkembang dengan baik di luar atau tidak, kami semua akan kembali. Jika dia sendirian, dia pasti tidak akan mengembangkan kekuatan apapun, satu orang dan satu pedang, begitu banyak kebebasan. Namun, dia tidak sendirian, dia memiliki banyak orang untuk dijaga. Karena itu, Liga Pedang tentu harus terus berkembang. Dia mengejar kekuasaan untuk melindungi kerabat terdekatnya, dan mengembangkan kekuasaan juga semacam kekuatan. Halfa Yun mengangguk ringan, yang penting kembali. Warrior yang tersenyum dan berkata, kalian selesaikan urusan, aku akan pergi ke wilayah rahasia. Apakah kamu perlu meminta kepala keluarga Lin dan yang lainnya pergi bersamamu? Kata Liani Ye. Satu orang sudah cukup. Warrior yang suaranya terdengar, berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang keluar aula. Apakah kamu menyesalinya? Liani Ye tiba-tiba berkata setelah warrior yang pergi. Menyesali apa? Tanya Halfa Yun. Liani Ye berkata, kamu tahu itu. Halfa Yun terdiam beberapa saat, lalu berkata, dia selalu membantuku sebelumnya, dan aku ingin membantunya juga, bukankah ini kesempatan yang bagus sekarang? Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat Liani Ye, dia sedikit malas, kamu mengikutinya, kamu akan sibuk di masa depan. Liani Ye berkata, dia membawaku, sebenarnya untuk tujuan ini. Setelah berbicara, kedua wanita itu saling memandang dan tersenyum. Setelah meninggalkan kota kiamat, warrior yang terbang dengan pedang, menuju lokasi wilayah rahasia. Klan siluman memang masalah besar dan jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, dia tidak akan berani meninggalkan benua penjara. Dan masalah ini, dia tidak ingin menggunakan kekuatan untuk menyelesaikannya. Tentu saja, jika tidak ada pilihan, dia tidak keberatan menggunakan kekuatan untuk menyelesaikannya. Segera, warrior yang datang ke wilayah rahasia, dan dengan sebuah gerakan, dia memasuki lubang teleportasi. Begitu memasuki lingkaran sinar, alis warrior yang berkerut, karena saluran transmisi di lingkaran sinar ternyata tertutup. Dia tahu bahwa klan siluman mengikuti perintah Ratu Siluman untuk menutup formasi pengirim wilayah rahasia. Setelah terdiam cukup lama, segel Dewa Pedang di dahi warrior yang menyala, kemudian tangan kanannya meraih ke depan, dan tak lama kemudian, 10 bilah niat pedang besar muncul di ruang tertutup ini. Melihat 10 niat pedang untuk sementara waktu, warrior yang berbalik dan menghilang ke lorong ruang angkasa. Meninggalkan 10 niat pedang tentu saja untuk bertahan melawan klan siluman. Dengan kekuatannya saat ini, 10 niat pedang ini setidaknya dapat membunuh beberapa monster alam ketiadaan klan siluman. Monster alam ketiadaan di klan siluman pada dasarnya memang sedikit, selain kekalahan perang sebelumnya dengan klan manusia, dapat dikatakan bahwa klan siluman tidak dapat lagi menahan kerugian saat ini.
Bahkan jika klan siluman ingin membalas dendam, itu hanya bisa setelah lama sekali. Apalagi, meninggalkan 10 niat pedang ini bisa dianggap sebagai sebuah tanda. Jika klan siluman benar-benar ingin keluar dari wilayah rahasia di masa depan, dengan niat pedang ini, pihak lain seharusnya terlebih dahulu mematahkan niat pedangnya. Begitu pihak lain mematahkan niat pedangnya, maka dia akan merasakannya secara langsung. Namun, dia merasa klan siluman seharusnya tidak akan membalas dendam saat ini. Tanpa Ratu Siluman, klan siluman mungkin berada dalam kerusuhan internal. Memikirkan Ratu Siluman, harus diakui bahwa warrior yang juga mengagumi wanita ini. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Picasoni, situasi Liga Pedang akan sangat mengkhawatirkan. Berdiri diam, warrior yang menggelengkan kepalanya, menarik kembali pikirannya, lalu berbalik dan menghilang ke ujung langit. Wilayah rahasia, di pintu keluar. Dia pergi. Yakin. Yakin. Untung saja, ayo pergi, kembali untuk beritahu para ketua klan. Menurutmu siapa yang akan menjadi Raja Siluman yang baru? Siapa yang tahu? Aku dengar di antara para ketua klan, tidak ada yang mau tunduk pada siapapun. Hei! Kalau Ratu Siluman masih ada, klan siluman tidak akan seperti ini. Setelah pergi, warrior yang pergi ke Pulau Dewa Pedang. Dia tidak lupa bahwa di Pulau Dewa Pedang juga terdapat sekelompok penduduk asli. Liga Pedang akan bermigrasi ke Pulau Dewa Pedang, maka penduduk asli di Pulau Dewa Pedang harus ditangani terlebih dahulu, terutama lipan kaki puluhan ribu. 1 jam kemudian, warrior yang sampai di Pulau Dewa Pedang. Warrior yang datang langsung ke tempat tinggal lipan kaki puluhan ribu. Begitu warrior yang tiba, lipan kaki puluhan ribu langsung keluar dari sarangnya. Melihat warrior yang, lipan kaki puluhan ribu tampak sangat serius dan waspada. Dia melihat saat warrior yang, gadis buta bertarung dengan Linux di angkasa. Dia tahu bahwa warrior yang saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Warrior yang tidak berbicara omong kosong, dan berkata langsung, orang-orangku mau pindah ke Pulau Dewa Pedang, kamu boleh saja tidak pergi, tetapi kamu tidak boleh menyerang orang-orangku. Bagaimana kalau aku tidak setuju? Kata lipan kaki puluhan ribu dengan sungguh-sungguh. Kamu akan mati sekarang. Kata warrior yang. Kelopak mata lipan kaki puluhan ribu melompat, dia melirik warrior yang, dan berkata, oke, aku janji. Warrior yang melihat dalam-dalam lipan kaki puluhan ribu, kali ini, lipan kaki puluhan ribu dengan cepat berkata, manusia, karena aku berjanji, aku pasti akan melakukannya. Selama orang-orang kamu tidak datang untuk mengganggu aku tidak akan pernah berurusan dengan mereka. Warrior yang tersenyum dan berkata, jangan gugup, aku tidak ingin membunuhmu, aku hanya ingin meminta bantuan padamu. Ada apa? Lipan kaki puluhan ribu tampak sedikit waspada, sifat warrior yang tidak tahu malu, dia sendiri yang mengalaminya. Warrior yang berkata, aku akan meninggalkan benua penjara untuk suatu urusan penting. Aku harap setelah orang-orang aku datang ke Pulau Dewa Pedang, kamu bantu aku menjaga mereka. Bagaimana kalau anggap aku berhutang budi kepada kamu? Inilah tujuan dia membiarkan lipan kaki puluhan ribu tetap tinggal di Pulau Dewa Pedang. Kekuatan lipan kaki puluhan ribu masih lumayan. Jika dia mau membantu mengurus Liga Pedang, bahkan jika klan siluman menyerang, Liga Pedang punya kekuatan untuk melawan. Aku mungkin akan pergi juga. Pada saat ini, kata lipan kaki puluhan ribu. Kamu akan pergi juga? Tanya warrior yang heran. Lipan kaki puluhan ribu mengangguk dan berkata, sejak mantranya hilang,
aku tentu saja akan pergi, tetapi itu akan memakan waktu. Jangan khawatir, aku akan membantu kamu mengurus orang-orang kamu sebelum aku pergi. Warrior yang adalah master seperti ini, dia secara alami bersedia berteman. Terima kasih. Warrior yang tersenyum, lalu memberi salam pada lipan kaki puluhan ribu dan berkata, "Selamat tinggal." Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan menghilang di ujung langit. Melihat ujung langit, lipan kaki puluhan ribu berbisik, "Ini Wu Jijian yang satu lagi." Setelah meninggalkan Pulau Dewa Pedang, warrior yang langsung kembali ke Liga Pedang, di Aula Pedang. Mata warrior yang jatuh pada Lian Ye, apakah semua orang sudah datang? Semuanya sudah siap di luar aula, kata Lian Ye. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Keluar." Pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah secara drastis, dan kemudian, di mata semua orang, warrior yang menghilang langsung di tempatnya. Bersambung.